Silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan lagi usia untuk mengikuti pembelajaran tahsin Al-Quran. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan juga keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, seperti biasa kita akan bacakan doa bersama. Teman-teman boleh mengikuti atau mengaminkan. Jangan, kira-kira kalau mengikuti apa yang akan terjadi? Menyalakan mic? Itu dia. Rempong nggak? Ya. Teman-teman Saya ulangi. boleh mengaminkan. Gitu aja. Saya ulangi. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa bersama. Teman-teman boleh mengaminkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami pemahaman yang luas dan terimalah amal solih kami. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami pemahaman seperti pemahaman para nabi dan berilah kami Hmm, hmm, kekuatan. hmm, hmm, hmm. Saya ulangi. Ya Allah, berilah kami pemahaman seperti pemahaman para nabi dan kekuatan ingatan seperti kuatnya daya ingat para rasul, dan berilah kami petunjuk seperti petunjuknya para malaikat yang dekat denganmu. Dan bukakanlah hati kami, ya Allah, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih, dari yang paling mengasihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman agama dan ajarilah kami takwil, tafsir, sehingga kami dapat memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan
min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan permudahkanlah segala urusan kami dan hilangkanlah kekakuan yang mengikat di lidah kami sehingga mereka dapat memahami apa yang kami katakan. Allahumma thabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan kami, jangan biarkan kami sendirian. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya dalam diri kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala Pelan-pelan, sayyidina. pelan-pelan. Dari setiap doa antara doa pertama dan doa yang berikutnya tuh pelan-pelan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ya, ulang lagi, ulang, ulang, ulang. Ulang lagi berdoanya dari awal dengan nada lebih rendah daripada ini bisa nggak? Jadi kayak ini kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An ulang dengan nada gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Dan jarakin setiap kalimat satu ke kalimat berikutnya lebih lambat sedikit. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Lambat lagi. Belum, belum. Jangan terlalu cepat. Rabbana zidna ilman nafi'a Lebih turun lagi warzuqna. nadanya. Rabbana zidna Sama. ilman. Rabbana zidna. Rabbana. Rabbana zidna. Saya ulangi. Rabbana zidna ilman nafi'a Hmm. warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas,
dan terimalah amal solih kami. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami pemahaman seperti pemahaman para nabi, dan kuatkanlah ingatan kami seperti kuatnya ingatan para rasul, dan berilah kami petunjuk seperti petunjuk para malaikat yang dekat denganmu. Dan bukakanlah hati kami, ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih dari yang paling mengasihi. Bentar. Wahai yang paling pengasih dari yang mengasihi. Itu aja. Baik, susah. Saya ulangi. Wahai yang paling pengasih dari yang mengasihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami ilmu tentang agama dan ajarilah kami tafsir, takwil, sehingga kami dapat memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqadatan min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Allah, berilah, ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan permudahkanlah segala urusan kami, dan hilangkanlah kekakuan di lidah kami, sehingga mereka dapat memahami apa yang kami katakan. Allahumma thabbitna ala dinik. Bit. Allahumma thabbitna ala dinik. Tabbit. Ya Na, bukan na. Na. Allahumma thabbitna ala na. Saya Mm-mm. ulangi. Allahumma thabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna faradan wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami sendirian. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya dalam diri kami, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan di stop-stop ya, jangan dipotong-potong. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Jangan gitu. Saya ulangi.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, Jangan kepada sahabatnya. kepada mulu. Koma aja kan? Limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Bagus. Jadi lebih tenang ya doanya ya. Baik saja. Jarakin sama nadanya turunin. Nadanya diturun. Baik. Mm-mm. Lanjut. Alhamdulillah, doa sudah kita bacakan, teman-teman. Siapa yang baca? Sesi berdoa telah selesai. Saya ulangi. Alhamdulillah, sesi berdoa telah selesai. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari materi idgham bi gunnah. Barangkali di antara teman-teman ada yang sudah pernah belajar atau mendengar apa itu idgham bi gunnah. Mempelajari, bukan belajar. Mempelajari. Saya ulangi. Barangkali di antara teman-teman ada yang sudah pernah mempelajari atau mendengar apa itu idgham bi gunnah. Direkayasa aja jawabannya kira-kira apa. Baik, sudah. Oke, belum ya? Kalau belum, pada malam, saya ulangi. Oke, belum ada yang pernah belajar ya. Hari ini, saya ulangi, malam ini kita akan pelajari bersama apa itu idgham bi gunnah. Kita artikan terlebih dahulu ya teman-teman. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bi gunnah artinya disertai dengung. Oke. Terus? Jadi, Nah, karena kita baru ngomong judul kan. Kalau judul mah jangan tulis dulu. Nanti setelah judul langsung ngomong. Misalnya untuk memudahkan pembelajaran kita, mari kita lihat tulisannya seperti ini. Saya izin menggunakan whiteboard ya, teman-teman, atau papan tulis. Baru. saya ulangi. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang idgham bi gunnah. Barangkali di antara teman-teman ada Langsung yang aja, sudah langsung judul. baik. Idgham kita artikan per kata ya teman-teman. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bi gunnah artinya disertai dengung.
Teman-teman, untuk mempermudah pembelajaran kita, izinkan saya membuka whiteboard. Jangan izinkan. Langsung aja. Saya izin menggunakan whiteboard ya. Gitu. Saya ulangi, teman-teman, untuk memudahkan pemahaman pembelajaran kita malam hari ini, saya izin membuka whiteboard. Menggunakan. Saya ulangi, teman-teman, Papan tulis aja, papan tulis. teman-teman, untuk memudahkan pemahaman pembelajaran kita pada malam hari ini, saya izin membuka papan tulis. Menggunakan. Saya ulangi, teman-teman, untuk memudahkan pemahaman pembelajaran kita malam hari ini, saya izin menggunakan papan tulis. Saya izin menggunakan papan tulis ya. Coba lebih lebih chill. Teman-teman, untuk memudahkan pemahaman pembelajaran kita pada malam hari ini, saya izin saya izin menggunakan papan tulis ya. Mm-mm. Apakah terlihat atau sebentar ya teman-teman? Sambil ngomong, jadi jangan diam. Ulang, 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 ulang. Ini yang Oke, harus sambil dipelajari nonton. tuh. Jadi jangan diem. Oke. Dari saya Teman-teman, izin ya, saya Suzah. izin. Ya. Teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis ya. Sebentar. Ngomong, 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 jangan diam. Apakah Sebentar. terlihat? Sebentar. Oke, saya ulangi. Mm-mm. Teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis ya. Sebentar. Nah, apakah terlihat teman-teman? Terlihat, misalnya. Baik. Teman-teman, simak, lihat tulisan saya. Bukan lihat tulisan saya. Oke. Langsung aja. Oke, Pembahasan kita hari ini adalah ilham apa tadi itu? ya. Nah, sudah terlihat ya teman-teman? Sudah. Baik. Pembahasan kita tadi yaitu mengenai idgham. Nah, begini ya Ustazah Ini ya. pakai ini pakai apa handphone? Iya, handphone. Coba di landscape biar layarnya lebih gede. Baik, Ustazah. Tadi sih saya latihan kalau pakai yang layar itu memang begitu. Kalau misalkan yang papan tulis, nah papan tulis mana ya? Sebentar. Coba HP-nya ditidurin, di jangan kayak lagi jangan potret, Oke, miring. baik. Coba sudah miring belum? Sudah, sudah. Nah, itu layarnya lebih gede kalau kayak gitu. Teman-teman, sudah terlihat? Sudah. Ya? Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu Nah, jangan diam, jangan diam. saja. Kalaupun terjadi kendala, bilang, sebentar ya Baik saja. teman-teman, ini pulpen saya sepertinya ada kendala. Jadi gitu. Jangan Oke. asik sendiri kamu. Saya ulangi, teman-teman, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Ya. Pembahasan kita malam hari ini yaitu tentang idgham bi gunnah. Itu Sebentar, tangan. teman-teman. Tangan yang satu lagi jangan tutup kamera, kocak. Yes. Ini kenapa yang nggak muncul ya? Apanya? Tulisannya sudah. Coba coret dulu, coret. Coret. Zzz, gitu. Putus-putus gitu loh. Nah, jangan diangkat.
Satu kali taruh, gak boleh diangkat-angkat. Sama. Sama, sabar, Ah, sabar. tuh. Ini nggak diangkat tapi keputus-putus ya. Coba pelan-pelan, jangan terlalu ditekan. Set, pelan satu garis. Satu garis lagi. Mingkem, mingkem, mingkem. Oh, kamera saya muncul ya? Coba ini, apa? Coba pakai jari. Ya, jadi ya susah. Hapus dulu. Mohon maaf ya teman-teman, ini pen saya ada kendala. Iya, gitu. Oke, tadi kita bahas materi materi idgham bilgunnah. Jangan lama diamnya. Malah fokus ke tulisan lagi. Iya, Saya ulangi. itulah itu ilmu barunya. Jadi orang bisa nulis bisa, orang bisa ngomong bisa. Tapi kalau ngomong sambil nulis itu harus dilatih. Iya, saja ya Allah, Insya Allah. Ya, Teman-teman, apakah tulisannya terbaca? terbaca tapi boleh dihapus lagi, tulis ulang lagi boleh nggak Kak? Ustazah, soalnya banyak titik-titiknya di sini. Oke, boleh. Jangan langsung dihapus. Respon dulu. Tiba-tiba hilang aja tulisannya. Iya, iya, oke, saya hapus ya. Kita ulangi lagi. Gitu, Sambil jangan tiba-tiba hilang baru boleh, boleh. Ya, itu mah. ya Allah. Bentar. Coba ulang lagi. Teman-teman, apakah terlihat terbaca tulisannya? Apakah terbaca? Itu aja. Kalau kalau terbaca kan udah pasti terlihat. Iya, betul. Teman-teman, apakah terbaca tulisannya? Terbaca Kak, tapi Ustazah, tapi boleh ditulis ulang lagi nggak? Soalnya ini banyak titik-titiknya. Oke, boleh, boleh. Kita hapus Kita ya. Loh, ya. aku belum juga bilang kita hapus, dia udah hapus dulu. Jangan cepet-cepet. Azim. Ulangi, Ulang. sudah. Saya ulangi. Teman-teman, apakah tulisannya terbaca? Terbaca. Udah pokoknya jawabannya sama aja. Oke. Oke, kita hapus ya, teman-teman. Kita ganti dengan tulisan yang lebih baik. Jangan di Mau gabung aja apa saja ya? Jadi ngomongnya ngomongan apa ya? omongannya ya. Nah, pembahasan kita adalah idgham bigunnah. Tinggal diulang aja. Pokoknya tantangannya orang belajar sambil ngomong itu, dia kalau lagi belajar ngomong sambil nulis, kalau lagi nulis, dia tuh jadi kayak bisu. Iya, saya bingung ini. Ya Allah, Karena belum mudahkan. terbiasa aja. Kan jadi berasa kan ada ilmu baru lagi. Ya kan? Hmm. Ya silakan. Aku sambil ngemil ya. Aku lagi nggak enak perut soalnya. Iya. Ya silakan. Oke. Teman-teman, kita tulis ulang ya. Saya berusaha ini pakai jari dan lebih rapih lagi daripada yang tadi, mudah-mudahan. Kok mudah-mudahannya di belakang? Oh ya, Mudah-mudahan lebih ya Allah, gimana dong? Ini lagi berusaha nyari kata-kata buat ngobrolnya itu saja. Ya Jadi nggak malah apa-apa. Nggak apa-apa. kira-kira sekarang apakah lebih bisa difahami tulisannya, teman-teman? Kok dipahami? Lebih bisa Terbaca, terbaca. lebih bisa terbaca. Saya ulangi, bagaimana sekarang? Apakah lebih bisa terbaca tulisannya, teman-teman? Bisa Ustazah. Makasih Ustazah. Ya, sama-sama, Kak. Nah, tadi kan kita membahas Udah kagak usah mengenai garis. Kagak usah garis. Sudah putus-putus itu.
Kenapa ya? Gak apa-apa, itu biasanya kalau masih baru, mungkin juga belum dicas penuh. Udah dicas penuh, penuh belum? Sudah penuh saja. Oh, ya udah, mungkin dia masih adaptasi kali. Berapa harganya? 48.000. Oh, ya udah. Terus, Oke, teman-teman, kita artikan per kata ya. Idgham. ah, nggak usah lagi ditulis. Wow. Kan udah ada tulisan Arabnya, tinggal misalnya garis bawah gini. Idgham artinya langsung tulis arti. Jadi nggak semua tuh harus dalam bentuk tulisan kata-kata. Bisa juga dengan garis, bisa juga dengan simbol, bisa juga dengan anak panah, apa aja lah. Yang penting jangan jangan sampai cuma modelannya Arab-Arab semua, nggak ada garis. Indonesia, Indonesia semua full kata-kata. Nggak gitu. Ya sudah. Makanya ini disebutnya WTGA. Aku ini dulu eh, penjelasan dulu. W ini artinya tulisan bahasa Inggris. T artinya teknik. Aku jadi ikutan pakai jari padahal aku punya pen, kocak. Ah, kayaknya kamu menghipnotis aku. Nah, sama satu. Habis itu G. G ini grafik dan A itu analogi. Anu. Jadi ilmu public speaking ya PSP ya, public speaking itu harus didukung oleh ini WTGA. Right, teknik ini pakai bahasa Inggris jadi harusnya harusnya touch. Oh, salah aku. Oke. Harus ya teknikue. Jadi right, teknik, grafik, analogi. Jadi tuh kita sebagai pembicara harus bisa menulis, harus bisa punya tekniknya, bisa teknik menulis, teknik menggambar, teknik teknik berbicara, terus dalam tulisan kita itu perlu juga kita punya data-data tertentu, entah nanti dalam bentuk angka atau enggak cuman informasi aja, atau kita bikin bikin kayak penelitian kita sendiri yang bikin grafiknya, atau misalnya kita lagi ngejelasin nada, misalnya kita bikin grafik nada aja, ini misalnya do, habis itu naik lagi ya, ini grafiknya kayak gitu gitulah, garis-garis, analogi itu ya perumpamaan-perumpamaan, pendekatan-pendekatan logika. Karena kalau cuman bicara aja nggak didukung kayak sama hal-hal kayak gini tuh jadi kayak banyak kosongnya juga, bosen Ya, betul. ya. Nah, coba ini WTGA ya kan, ini kan ada rekamannya, jadi nanti An bisa dengerin ulang. Baik Eh, saja. Sekarang aku hapus dulu dan An bahas ulang mengenai arti teknik WTGA-nya dipakai. Teman-teman, kita artikan terlebih dahulu. Idgham. Diam Nah, lagi. saya ulangi. Teman-teman, kita artikan terlebih dahulu. Idgham, saya kasih warnanya biru ya. Boleh. Idgham artinya memasukkan. Sebenarnya kalau udah ada tulisan dengan warna berbeda, garis tuh nggak penting. Oh, Kecuali warnanya sama, perlu garis buat perbatasan. Tapi kalau udah beda warna kan warna itu udah menjadi batasan sebenarnya. iya. Baru sadar kan? Ya, Ulang lagi, ulang lagi. kita artikan terlebih dahulu teman-teman. Di sini saya pakai pen biru ya teman-teman. Sebenarnya Idgham. nggak perlu
Umumin juga. Wow. Tapi kalau mau diumumin, nggak usah pakai bilang pen. Saya ganti warna ya teman-teman, supaya memudahkan teman-teman mengenali atau sebenarnya menggunakan warna-warni itu memainkan cara berpikir manusia. Otak tuh paling respon cepat kalau warnanya ganti-ganti. Betul saja. Coba ulang lagi. Kita artikan terlebih dahulu ya teman-teman. Saya ganti warna pakai warna biru untuk memudahkan teman-teman membedakan mana arti. Jangan jangan dulu tulis, masih ngomong warna biru. Oh ya, aduh ya Allah. Udah ganti Teman-teman, warna. Saya ganti warna ya teman-teman saya untuk ulangi. memudahkan teman-teman lebih lebih melihat Hmm. atau nggak usah deh, nggak usah ngomong, tulis aja langsung. Oh ya, saya. Teman-teman, kita artikan terlebih dahulu. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bigunnah artinya disertai dengung. Idgham bigunnah artinya memasukkan dan disertai dengung. Seperti itu, teman-teman. Coba karena tadi kan disertai dengung lumayan lama tuh diemnya. An bisa isi dengan jadi, idgham bi gunnah artinya supaya isi kekosongan. Oke, saya ulang ya. Teman-teman, kita artikan terlebih dahulu. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bigunnah disertai dengung. Artinya. Terbaca ya. Sedangkan bigunnah artinya disertai dengung. Jadi, idgham bigunnah artinya memasukkan disertai dengung. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, Nah, itu kenapa tiba-tiba garis nggak pakai ngomong? nah, Ngomong. ngomong juga ya, Ustazah. Iya dong. Kan tulisan itu adalah perwakilan suara kita. Hmm, Karena kita kita bicaranya jadi dua jalur dan sambil sambil jalur berbeda gitu kan. Kita harus ya. menjelaskan apa yang ada. Bahkan titik setitik kecil di papan tulis itu harus kita jelaskan kenapa ada titiknya. Jadi jangan kayak tiba-tiba garis, tiba-tiba ini ngomong. Coba Betul. coba perhatikan deh. Aku kalau misalnya ada apa-apa, nah ini anak panah ya teman-teman, ini arahnya sini ya. Nah, itu kan aku bilang, walaupun aku garis sana garis sini. Betul. Teman-teman, eh, kita kasih garis di sini ya supaya memudahkan teman-teman sehingga pengertiannya tidak tertukar. Tercampur, tertukar. Ter- Nggak mungkin lah ini pindah ke kiri, pindah ke kanan, kanan pindah ke kiri. Kalau kecampur ya iya. Susah banget ya. Karena belum terbiasa aja. Kok mulutnya doanya jelek? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudahkan. Amin. Teman-teman, teman-teman, kita kasih garis di sini supaya pemahaman atau pengertiannya tidak tercampur. Ya, udah deh. Udah, segitu aja. Udah ini udah 40 menit. Oh, mau lagi? Dipersiapkan untuk sesi berikutnya. Udah ada gambaran kan? Ngomong nggak boleh diem pas waktu ngomong tuh nggak boleh sampai salah-salah. Kosakatanya kalau ya kayak tadi tercampur, bukan bukan tertukar. Mau nuker gimana ya Allah? Iya. Seneng kan? Ada hal baru lagi? Senang Ustazah. Senang sambil
campur. Aduh, aduh gimana? Aduh jadi gimana ya mau ngomong itu kayak kaku gitu Saza. Apa yang harus diomongin pas lagi nulis karena fokusnya ke nulis gitu Saza. Ya, nggak apa-apa. Ini kan hal baru, jadi ospek lagi. Nah, Iya, itu Saza. yang aku berharap An termasuk satu di antara banyaknya orang yang selalu terus penasaran dengan ilmu baru dan mau terus berkembang di bidang yang An belum bisa, ya. Karena An udah punya kelebihan di tempat lain. Bukan kita jumawa mau bisa segala sesuatu, tapi ini harus kita pelajari lagi karena mendukung dakwah kita sebagai pendidik. Betul Saza. Dan saya juga senang gitu karena senangnya gini, ada hal yang tertantang, saya tuh kayak makin penasaran gitu Saza. Ya, ya karena Betul. kita alhamdulillah dikaruniai rasa selalu ingin tahu. Alhamdulillah kan Allah punya punya salah satu nikmat yang ada di diri kita tuh ya mau belajar hal baru dan mau terus kepo gitu. Alhamdulillah. Kan keponya jadi positif kan? Betul Saza. Oke, selamat berjuang untuk belajar menulis sambil ngomong. Jadi siang saya sampai latihan terus Ustazah pas siang latihannya karena HP-nya kan dipegang ya. Jadi neken gitu. Kalau ini kan berdiri jadi di layar mungkin karena itu ya mungkin. Ya, pokoknya coba aja segala sesuatu dicoba aja dulu teknik menulisnya. Nanti ini satu-satu ya. Ini kita masih tulisnya begini. Nanti besok-besok lagi kalau kebutuhannya berbeda lagi, belajar tulis sambung, belajar menggunakan anak panah, garis-garis, belajar ganti-ganti warna, belajar membentuk lingkaran di kosakata-kosakata tertentu. Banyaklah yang masih harus dipelajari lagi. Semoga panjang umur, biar banyak nabung ilmu yang bermanfaat untuk dibagi lagi supaya semakin berkah. Amin, insya Allah. Makasih banyak, An. Nanti kita ketemu lagi. Nah, aku mau bilang, An berapa kocinya? Dua Ustazah. Dua. Semoga segera bertambah ya. Cuma di ini aja, ditulis apa, di share-share lagi. Soalnya aku pengen semakin cepat dapat 5 orang, kan semakin kaya ya, model coach kan beda-beda. Tertantang nanti. Dan juga akhirnya ya mau nggak mau harus lebih banyak belajar lagi. Nah, terus satu lagi, karena udah ada coach, teman-teman coach itu punya bonus yang wajib 1 kali dalam sepekan. Tapi selain itu, kalau mau nambah, itu boleh. Japri aja ke aku. Kalau yang wajib melalui coachnya. Kan coach Baik. An juga Ya. adalah coach kan. Jadi yang wajib tetap melalui coach, yang sunnah langsung japri aku. Itu juga udah dilakukan sama Kafuah. Kafuah tuh udah 2 kali yang sunnah. Jadi Iya, Ustazah. di yang sunnah itu bisa belajar menulis, bisa belajar atau mau ngobrol-ngobrol aja, bisa belajar baca doang. Jadi di di disepakati aja. Yang sunnah tuh bebas mau jadi apa aja itu sesinya, ya. Kalau yang sunnah itu durasi waktunya berapa menit Ustazah? Sama aja 40 menit. Baik, Mm. Ustazah. Oke, Oke, Ustazah. makasih banyak An. Mau sebenarnya yang sunnah itu tentatif, mau 15 menit aja juga nggak apa-apa. Kalau kemarin itu Kafuah karena baca doang, jadi 15 menit aja. Dan pas Oh, waktu jadi aku lagi capek, jadi Kak Fuad, 15 menit aja ya, aku capek. Iya, iya, 15 menit aja. kemarin pas kelas sama Ustazah Novi kan silahkan teman-teman barangkali ada yang mau didiskusikan katanya. Kita semua diskusi curhat sampai jam berapa ya? 10 lebih kalau nggak salah. So, curhat mengenai kopinya Ustazah. Jadi banyak banget tentang kesepakatan waktu yang tidak kondusif gitu, yang tidak disiplin gitu Ustazah. Terus kasus Kak Dian juga ya, karena Ya, jarang main HP dan lain sebagainya. Coba deh teman-teman, lihatnya ke Ustazah deh. Berapa berapa murid yang dia pegang, berapa puluh, berapa ratus gitu. Kesibukannya juga lebih ini dari kita. Pasti pikir, oh iya juga ya. Tapi Ustazah sampai sampai nyempetinnya gitu, ngasih waktu buat kita malah buat coach apalagi ya ujian bisa 3 kali gitu nyempetin waktunya gitu. Makanya dari situ teh kadian teh dan termasuk saya juga dan semuanya iya ya Ustazah gimana ya gitu.
Makanya teman-teman kayak jangan nyerah. Eh, harus belajar tegas dan lain-lain pokoknya Ustazah gitu. Iya, pokoknya harus ini. Gak apa-apa, bagus lah. Alhamdulillah, Coach Novi kan mau lebih dekat ya, secara dari hati ke hati dengan coach-coachnya. Itu bersyukur loh punya coach kayak gitu. Bukan berarti coach lain gak kayak gitu ya, beda orang, beda metode kan. Tapi kalau Coach Novi kan memang cerita juga kan, ada one on one juga kan, Coach Ya, Novi cerita. Ya aku pengen dari hati ke hati. Jadi aku curhat curcol-curcol sama mereka. Oh, hebat nih coach. Masya Allah gitu. Ya aku kalau sama Novi juga 2 jam. Padahal one on wajar. one cuma 40 menit. Jadi zoomnya habis. Ayo kita video call lagi. Ayo kita ngobrol lagi. Sampai 2 jam. Kocak. Sama Nina juga. Coach Nina juga sama. Gak, nggak pernah one on one-nya 40 menit. Pasti ngobrolin kehidupan, ngobrolin kakek nenek, ayam-ayam di kandang, segala macam kita obrolin. Ustazah, maaf satu lagi Ustazah. Nggak apa-apa, nggak Eh, apa-apa. mau bertanya, kalau misalkan apa coach kita yang izin, nah berarti nanti kan dia ganti coaching. Nah, ganti coachingnya itu coachnya umum keseluruhan atau yang seangkatan kita? Tergantung siapa yang available. Tapi kalau Hmm. tapi kalau saran aku, jangan ke coach senior. Oh iya iya Supaya Ustazah. apa? Supaya teman-teman belajar juga ngajar. Iya. Gitu. Makanya aku nggak pernah menyarankan untuk dioper ke coach senior. Enggak, biarin aja kalian yang berdelapan apa bertujuh ini berjibaku aja di situ. Biar punya, biar ada momen saling sharing juga kan, Betul Ustazah, betul. gitu. Nah, terus bahkan coachi eh jumlah coach di coach senior itu lebih sedikit loh daripada cuma Novi Oh, doang. Novi sama Ega. Novi sama Ega yang 5. Sisanya tuh oh, 2, 3, oh, 4. Karena memang kalau coach baru masuk, aku kasih yang ke coach-coach baru supaya dia banyak belajar juga di situ. Allah, Gitu. Masya Jadi Allah. memang ini bertahap, pelan-pelan. Sistem ini kalau dirasa bagus, silakan dipakai di luar. Halal. Nah, Apa yang gitu. didapat di Mastia Institute itu halal untuk dibagikan selama itu baik. Ya, Ustazah, siap. gue. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kalau ada apa-apa boleh japri lagi ya. Kan udah punya jalur sunnah kan? Jadi boleh. Betul. Jangan sungkan ya. Pokoknya japri aku aja. Makasih, A. Oke. Sehat selalu. Sama Ustazah. Allahumma. Amin. Jazakumullah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, Ustazah. Terima kasih. Yeay.